Bahkan sudah hal biasa begitu ya, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya saling mengingatkan. Kamu jangan sok alim, jangan sok Islam banget, itu urusan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan bercerita pandangan saya terhadap negara Malaysia. Ya, seperti yang kita tahu ya, di Malaysia ini memang untuk keluarga Islam atau orang Muslim yang ada di Malaysia ini diatur oleh Undang-Undang Syariat Islam. Dengan kata lain, Undang-Undang Syariat Islam di Malaysia ini berlaku kepada mereka yang beragama Islam. Oleh sebab itu, maka tidak heran ya kalau nilai-nilai Islam di Malaysia ini sangat digalakkan, sangat diperhatikan. Bahkan sudah hal biasa begitu ya, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya saling mengingatkan. Saya sering melihat di sosial media netizen Malaysia menasihati netizen Malaysia yang lain, atau bila nonton konten gitu ya, nonton YouTube, sering menasihati apabila si YouTuber tersebut kurang sopan dalam berpakaian atau mungkin bertingkah laku yang ditunjukkan dalam video tersebut. Atau mungkin Anda orang di luar Malaysia, apabila nonton acara televisi di Malaysia ini, pakaian mereka tuh, artis-artisnya tuh lumayan tertutup begitu ya, lumayan tertutup meskipun tidak syar'i amat begitu, tidak seperti di Arab Saudi yang bertudung seluruh tubuh begitu. Tapi bila saya tengok acara TV itu, artisnya lumayan tertutup dari segi pakaian, artinya sopan begitulah pakaiannya. Saya jadi teringat satu pengalaman saya waktu saya awal-awal di Malaysia. Di Malaysia ini kan saya pernah tinggal satu rumah dengan orang Minang ya. Orang Minang ini sudah berpuluhan tahun ada di Malaysia. Boleh dikatakan orang Minang ini sudah tahulah ya adat dan tradisi di Malaysia, apa yang tak elok, apa yang elok, macam itu. Nah, pada suatu hari saya tuh ingin pergi ke Kajang, ke Metro Kajang gitu ya, untuk membeli baju dan seluar gitu. Nah, pada saat itu saya itu hanya memakai seluar pendek gitu, seluar pendek, dan saya ditegurlah sama kawan saya orang Minang ini yang sudah bertahun-tahun ada di Malaysia. Dia bilang seperti ini, "Mau kemana bang?" Dia tanya sama saya bilang saya mau ke Metro Kajang, mau beli celana. "Pakai seluar itu?" "Iya, saya pakai seluar ini." Saya dengan bodohnya ya acuh tak acuh begitu ya, tidak peduli karena Grab sudah datang gitu ya. Kemudian saya berpamitan kepada kawan saya mau berangkat ke Kajang dulu begitu. Saya waktu itu tidak terfikir apa-apa. Yang ada dalam pikiran saya bahwa kawan saya tadi itu cuma sekedar basa-basi begitulah, sekedar basa-basi bertanya begitu. Nah, setelah beberapa bulan saya ada di sini, saya baru tahu bahwa pakai seluar pendek di Malaysia ini juga hal yang tabu, tidak biasa begitu. Iyalah, saya pernah ada tanya sama kawan saya begitu kan, sebetulnya tidak dilarang laki-laki memakai seluar pendek, tapi itu rasanya macam malu begitu kalau memakai seluar pendek. Dan memang iya, betul sekali, ketika saya berada di tempat umum, entah itu di restoran, di jalan, di kedai, saya jarang sekali nampak laki-laki Malaysia nih menggunakan seluar pendek. Meskipun saya pernah satu atau dua melihat orang Malaysia nih menggunakan seluar pendek. Dan untuk muslimah atau warga Malaysia yang perempuan ini di tempat umum begitu ya, saya sangat jarang menjumpai mereka memakai baju-baju yang ketat atau yang seksi banget sehingga bentuk badannya itu betul-betul terlihat. Yang sering saya nampak, yang sering
ramai saya nampak adalah mereka itu memakai baju-baju yang sedikit longgar, yang keseksiannya itu tidak begitu ketara. Bukannya tidak ada yang memakai baju-baju yang seksi, ada, cuman tidak banyak lah ya. Kalau mau dipresentasikan mungkin lebih sedikit banget daripada mereka yang memakai baju-baju yang longgar, yang tidak begitu ketara lekukan tubuhnya. Teguran atau nasihat dari warga negara Malaysia, warga Muslim di Malaysia ini juga sering dialamatkan kepada mereka artis-artis begitu ya, yang artis-artis atau influencer yang sedikit banyak memberikan pengaruh kepada penonton atau peminatnya di Malaysia ini. Seperti baru-baru ini yang tengah viral begitu ya, Aida Jebat ya, kasus Aida Jebat yang ditegur oleh salah satu ustazah karena dirasa dalam video klipnya yang terbaru itu rasanya kurang sopan, mulai dari cara berpakaiannya, mulai dari koreografinya, dan penari-penari latarnya itu yang ya memang kalau saya lihat videonya memang lumayan terbuka begitu ya, bila dibandingkan dengan artis-artis Malaysia yang seperti yang saya katakan tadi, lumayan tertutup meskipun tidak syar'i banget begitu. Dan itulah yang saya suka di sini ya, artinya budaya saling menegur, saling menasihati sesama warga Muslim itu menjadi hal biasa dan menurut saya sudah menjadi budaya begitu ya, dan tidak menjadi suatu sentimen oleh pihak lain. Kan kadang ada orang yang bila ada netizen ngasih tahu atau menasihati orang lain atau artis, biasanya netizen yang lain malah mengecam mereka yang menasihati atau mengasih tahu sesuatu kebenaran. Tetapi bila saya tengok netizen Malaysia ini, apabila ada yang menegur artis, itu kadang netizen yang lain, bukan kadang ya, tapi overall mungkin cuma satu atau dua yang kontra. Tapi selebihnya bila saya tengok di ruang-ruang komen tuh yang mensupport nasihat baik itu ramai sekali. Artinya di sini boleh kita ambil kesimpulan bahwa budaya menegur atau budaya menasihati yang baik-baik ini sudah menjadi budaya yang lekat pada warga Malaysia dan boleh diterima oleh siapapun. Sebab terkadang ada satu komunitas begitu ya, apabila ditegur oleh satu orang, maka justru orang satu ini yang diserang beramai-ramai. Kamu jangan sok alim, jangan sok Islam banget, itu urusan dia. Biasanya begitu. Tapi kalau saya tengok di sosial media, apabila ada netizen ngasih tahu artis begitu ya, itu disokong sama netizen yang lain, menyokong nasihat yang benar, yang baik. Saya salut untuk yang ini, salut banget. Artinya nilai-nilai kebaikan dalam Islam atau nilai-nilai Islam di Malaysia ini betul-betul diangkat, betul-betul diperhatikan, betul-betul digalakkan. Salut sih. Oke, mungkin cukup sampai di sini perkongsian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah dari penyampaian saya. Saya mohon maaf sangat-sangat, itu tidak ada unsur sengajaan. Apabila ada koreksi, ada pembetulan, silahkan dikoreksi, dibetulkan di ruang komen, silahkan dikritik. Apabila Anda suka dengan video ini, silahkan di like dan di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi apabila ada postingan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.